Selamat sore anak-anak, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anak bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, sehingga kami bisa beribadah sore hari ini. Urapi kehidupan kami, urapi peralatan yang kami pergunakan, sehingga ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Kuasa iblis yang mau mengambil sukacita kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, keluar engkau. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu Ada Satu Nama. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati tebus dosa manusia. Dia Yesus telah bangkit selamatkan kita semua. Yesus, Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dari atas. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati tebus dosa manusia. Dia Yesus telah bangkit selamatkan kita semua. Yesus, Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Tetap bangkit berdiri ya. Kita lanjutkan lagu kita. Kita nyanyikan lagu Aku Bagai Anak Domba. Yang sungguh-sungguh ya. Tepuk tangan anak-anak, kuatkan suaranya. Aku bagai anak domba, kecil tak
berdaya. Hanya Yesus yang ku perlu sebagai gembalaku. Bagaimana suaranya? Embe, embe, aku cinta Yesusku. Lebih keras lagi. Embe, embe, Dia mengasihiku. Embe, embe, Dia selalu membimbingku. Embe, embe, Dia menyelamatkanku. Dari atas lagi. Aku bagai anak domba kecil tak berdaya. Hanya Yesus yang ku perlu sebagai gembalaku. Bagaimana suaranya? Embe, embe, aku cinta Yesusku. Lebih keras lagi. Embe, embe, Dia mengasihiku. Lebih semangat lagi. Embe, embe, Dia selalu membimbingku. Embe, embe, Dia menyelamatkanku. Anak-anak boleh duduk dulu. Nah, Tante mau berikan pengumuman ya untuk anak-anak ya. Ibadah kita sekolah minggu masih berlangsung secara online ya, secara daring lewat di rumah anak-anak masing-masing. Pada pukul 4 sore ya, jam 16.00. Sebelumnya anak-anak sudah persiapkan dirinya anak-anak masing-masing ya, mandi, berpakaian yang rapi dan sopan, persiapkan peralatannya. Jam 4 tepat kita akan mulai ibadah kita ya. Kemudian anak-anak yang ikut ibadah bersama orang tua, anak-anak belajar ya beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak mengganggu orang tua beribadah. Oke, kita mau bangkit berdiri kembali. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Samuel Kecil. Sungguh-sungguh ya anak-anak. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Anak-anak sikapnya sungguh-sungguh, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan kepada Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, urapi peralatan yang kami pergunakan. Kuasa iblis yang mau mengambil benih firman Tuhan, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, keluar engkau. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali ya anak-anak. Sore hari ini anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, matanya fokus ke layar
perawatan anak-anak masing-masing, telinganya, matanya, hati kita juga kita buka ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, judul firman sore hari ini adalah domba dan gembala. Anak-anak sudah ada yang pernah lihat domba? Ini ada gambarnya ya Tante ya. Tante gambarnya ada seekor domba. Bagaimana cirinya domba itu? Nah, itu lihat di gambar ya. Bulunya warnanya putih. Terus bulunya bagaimana? Lebat. Terus keriting-keriting Tante. Iya betul ya. Bulunya domba keriting-keriting. Terus suaranya domba bagaimana? Itu bek gitu ya. Bek gitu ya. Nah, anak-anak, satu ekor domba, lihat jarinya Tante ya. Satu ekor domba hanya punya satu gembala. Bagaimana? Satu ekor domba hanya punya satu orang gembala, tidak lebih ya. Bukan jarinya bukan begini, tapi hanya satu orang gembala. Nah, terus siapa dombanya? Kita ini anak-anak yang jadi dombanya. Tante, om, tante sekolah minggu, anak-anak semua, kita menjadi dombanya Tuhan. Lalu siapa gembalanya? Yang jadi gembalanya adalah siapa yang tadi lagunya kita nyanyikan tadi loh, yang nama yang indah, nama Yesus ya. Jadi gembala kita Yesus. Bagaimana? Anak-anak bisa mengeja Yesus tadi bagaimana? Hurufnya apa dulu? Y ya. Y. Hurufnya Y, coba Tante tampilkan. Nah, biar anak-anak yang kecil tahu ya huruf Y itu gimana sih? Nah, itu Y ya. Habis Y apa lagi? E. Nah, habis E, S. Nah, pinter ya. Habis S, U. Lalu huruf terakhir S. Jadi dibacanya apa? Yesus. Pinter ya anak-anak ya. Nah, jadi gembala kita hanya satu. Siapa namanya tadi? Yesus. Nah, di Alkitab di Yohanes 10 anak-anak ada 3 kelebihan domba. Ayo kita baca dulu ya. Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Tante bacakan untuk anak-anak menyimak ke layar ya, atau membuka Alkitabnya. Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Untuk dia penjaga, nah penjaga domba ini tadi yang dinamakan dengan gembala ya. Penjaga ini maksudnya gembala ya. Penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suaranya siapa? Suaranya gembala. Dan ia dan gembala memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Siapa yang berjalan di depan? Yesus ya, gembalanya ya yang berjalan di depan domba-dombanya. Tante ulang ya. Ia berjalan di depan mereka. Gembala berjalan di depan domba-domba. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Domba-dombanya mengikuti gembalanya karena mereka mengenal suaranya. Ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, dari ayat ini anak-anak ya, dari ayat 3 sampai 5 ini ada 3 kelebihan domba. Yang pertama, nah, domba itu bisa mendengar dan mengenali suara gembala. Domba itu bisa mendengar dan mengenali suara gembala. Nah, coba anak-anak lihat rumahnya domba itu apa namanya ya? Sarang? Bukan ya. Namanya apa rumahnya? Kandang. Nah, coba lihat Tante gambarnya. Ya, kandang ya, di dalam kandang. Nah, tuh lihat tuh domba-dombanya ya. Domba-dombanya ngapain itu di dalam kandang itu? Domba-dombanya makan ya. Lehernya nunduk semua, makan rumput. Nah, ketika mereka asik makan rumput anak-anak, kalau gembalanya panggil, dia akan mengangkat kepalanya.
Tadi kan pertama kan dia makan, asik makan ya, nunduk begini ya lehernya ya. Kalau dipanggil dia akan angkat kepalanya, terus dia akan menoleh ke asal suaranya. Nah, suaranya siapa tadi yang didengar? Suaranya gembala. Misalnya ya, gembalanya ada di sebelah kanan gini ya. Nah, dipanggil dia akan noleh ke kanan juga. Nah, itu artinya apa? Dombanya habis dengar terus kenal, oh ini suaranya gembalaku. Nah, setelah itu dombanya gimana? Datang menghampiri gitu ya. Nah, itu artinya apa? Domba bisa mendengar dan mengenali suara gembalanya ya. Itu kelebihan yang pertama. Sekarang kelebihan yang kedua. Nah, domba itu bisa mentaati seorang gembala ya. Domba itu bisa taat ya. Nah, sekarang Tante punya gambar. Nah, gambar selanjutnya itu gambar domba ya, itu ya anak-anak lihat ya dombanya. Terus pintu kandangnya bagaimana itu? Terbuka loh. Pintunya terbuka, tapi nggak ada domba yang mau keluar tuh. Loh, kenapa ya? Kok kalau kuda ya, anak-anak ya, kalau sekalinya pintu itu dibuka kandangnya, kuda itu akan berebutan lari. Nah, lari keluar kandang, tapi domba ini enggak ya. Sekalipun pintunya dibuka, dombanya enggak mau keluar. Kenapa? Karena di dalam kandang itu mereka sudah enak, anak-anak. Enaknya kenapa? Karena mereka mendapatkan makanan ya. Makanannya sudah tersedia, gembalanya bawain makanan. Makanannya apa? Makanannya domba? Rumput ya. Gembalanya bawakan rumput untuk domba-dombanya. Rumputnya hijau lagi, yang terbaik ya untuk domba-dombanya. Coba kalau ada domba yang keluar dari kandang, mereka harus cari makan sendiri. Iya, kalau dapat rumput yang hijau. Kalau rumputnya kuning-kuning, nah akhirnya mereka kurus sakit terus mati. Nah, berarti lebih enak di dalam kandang ya, makanan disediakan ya. Nah, terus gembala itu akan menghitung domba-dombanya, anak-anak. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Nah, tuh gembalanya hitung domba-dombanya ya. Itu lihat jarinya itu ya, nunjuk itu ya. Nah, itu artinya dia menghitung. Nah, seperti anak-anak itu ya, kalau masih kecil, ayo hitung gambar apel, dihitung 1, 2 pakai jari gitu ya, tunjuk. Nah, begitu juga gembala, dia hitung. Misalnya ya, gembalanya ini punya 100 ekor domba. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 nya. Di absen satu-satu gitu ya. Seperti anak-anak kalau sekolah. Nah, sebelum bapak ibunya memulai pelajaran, anak-anak di absen dulu kan ya. Dipanggil namanya satu persatu ya. Silvi, kalau hadir angkat tangan. Saya Pak, gitu ya. Nah, begitu. Jadi dipanggil satu-satu. Kalau domba dihitung satu-satu. Nah, dombanya hitung. Setelah hitung lengkap, nah tadi misalnya dombanya 100 kan tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100. Nah, setelah lengkap baru dombanya disuruh keluar, dituntun keluar kandang. Ayo keluar. Nah, baru dombanya mau keluar. Jadi enggak keluar seenaknya sendiri. Nah, mereka keluar, ayo keluar. Nah, setelah keluar semua, ya kan? Setelah keluar semua gimana coba lihat gambarnya. Nah, itu ya. Jadi gembalanya berada di depan. Terus domba-dombanya bagaimana? Mengikuti ya. Nah, kalau misalnya gembalanya jalannya lurus, domba-dombanya ikut lurus ya. Kalau gembalanya belok kanan, dia ikut belok kanan gitu ya. Kalau belok kiri, ikut belok kiri. Artinya apa? Dombanya itu bisa taat ya, bisa taat. Nah, itu kelebihan domba yang kedua. Tante ulang ya, yang pertama tadi bisa mendengar dan mengenali suara gembalanya. Kemudian yang kedua, domba itu bisa taat kepada gembalanya. Oke. Nah, di Alkitab ada seorang anak yang memiliki sifat seperti domba. Nah, kita lihat ya, kita buka ayatnya di Perjanjian Lama. 1 Samuel 1 ayat 22. Nanti Tante lompat ke ayat 24 dan 25 ya. Anak-anak simak, ceritanya bagus tentang Samuel ini ya. Oke, Tante baca ayat 22. Tetapi Hana, siapa Hana?
Hana adalah ibunya Samuel ya. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya. Suaminya Hana namanya Elkana. Jadi Elkana ini adalah bapaknya Samuel ya. Nah, tunjukkan gambarnya Tante. Hana, ibu Hana. Ya, ibu Hana menikah dengan Bapak Elkana ya. Ibu Hana menikah dengan Bapak Elkana. Terus punya anak namanya Samuel. Oke, kita kembali ke ayatnya lagi ya. Tetapi Hana, ibu Samuel, tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, kepada Bapak Elkana. Jadi ibu Hana ini bilang sama Bapak Elkana, nanti apabila anak itu tuh Samuel ya, cerai susu. Apa itu artinya Tante, cerai susu? Cerai susu itu artinya Samuel sudah tidak menyusu lagi pada ibunya. Anak-anak tahu ya, kalau bayi-bayi itu minumnya air susu ibu, mereka menyusu pada ibunya. Nah, nanti apabila Samuel itu sudah tidak menyusu ibunya, ayo kita lanjutkan ya. Aku, Hana yaitu ibu Hana ya. Ibu Hana akan mengantarkan Samuel. Maka Samuel akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya, gitu ya. Sekarang lompat ke ayat 24. Setelah Hana ya menyapih anaknya. Loh, menyapih itu apa artinya? Ibu Hana sudah tidak menyusu Samuel ya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, menyapih Samuel, dibawanyalah Samuel. Nah, bersama apa saja? Dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun. Kemudian apalagi? 1 eva tepung dan sebuyung anggur ya. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Rumah Tuhan itu gereja ya. Gereja di kota yang namanya Silo. Nah, waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Nah, berarti Samuel di sini dibilang apa? Kanak-kanak. Kanak-kanak itu apa? Ya seusia anak-anak ini, usia sekolah minggu ya, masih kanak-kanak ya. Ayat 25. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Eli ini siapa? Eli itu adalah yang mengawasi rumah Tuhan di Silo tadi. Ya, jadi gereja ada yang mengawasi namanya Eli ya, Imam Eli. Oke, sekarang Tante lanjut ke pasal 3. 1 Samuel 3. Nah, anak-anak balik sedikit ya ke belakang ya. 1 Samuel 3 ayat 1, nanti Tante lompat ke ayat 3 sampai 10. Oh, panjang Tante ya. Tapi ceritanya menarik. Jadi makanya disimak ya. Oke, mulai dari ayat 1 Tante ambil yang bagian awal aja. Nah, Tante bacakan Samuel yang muda itu. Nah, tadi di pasal 1 dibilang Samuelnya bagaimana? Kanak-kanak. Nah, sekarang di pasal 3 dibilang Samuel yang muda. Wow, berarti Samuelnya beranjak besar menuju ke kaum muda. Nanti anak-anak juga begitu. Setelah lulus sekolah minggu, anak-anak meningkat ke ibadah kaum muda dan remaja gitu ya. Nah, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Nah, ayat yang ketiga, Tante. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Nah, jadi Samuelnya dipanggil, Samuel, Samuel. Nah, dia dengar. Nah, lalu apa? Menjawab, ya Bapa. Terus apa yang dilakukan Samuel setelah menjawab, ya Bapa? Nah, ayat 5 ya. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Nah, jadi Samuel itu setelah jawab langsung pergi ke kamarnya Imam Eli ya. Seringkali anak-anak kita nih kalau dipanggil namanya ya, Silvi, ya Ma, tapi masih asik main ya. Nggak pergi loh, mana ini anak kok nggak datang-datang. Nah, harusnya seperti Samuel ini ya. Nah, Samuel langsung jawab, iya Bapak, terus langsung pergi ke kamarnya Imam Eli. Nah, kita lanjutkan ya.
"Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Oh, ternyata bukan. Nah, akhirnya Samuel kembali lagi ke kamarnya, terus tidur ya. Kemudian ayat 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Berarti sudah berapa kali dipanggil? 2 kali ya. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Nah, jadi dipanggil yang kedua, dia pergi lagi ke kamarnya Imam Eli. Oh, ternyata bukan. Kembali lagi ke kamarnya, lalu tidur. Terus lagi, ayat 7 ya, di sini diterangkan ya. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Tadi padahal ya, dari ayat 3 tadi, yang panggil siapa? Tuhan. Nah, Samuel mengiranya yang panggil Imam Eli. Loh, kenapa kok begitu? Karena Samuel belum pernah dengar suaranya Tuhan, belum pernah ketemu sama Tuhan ya. Terus di ayat 8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Jadi berapa kali? 3 kali ya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Nah, jadi yang ketiga kali Samuel datang lagi ke kamarnya Imam Eli ya. Terus ternyata ditanya, "Oh, bukan Imam Eli yang panggil." Nah, lalu mengertilah Eli itu ya, ayat bagian terakhir ya. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu, memanggil Samuel. Oh, gini loh, yang panggil kamu itu bukan saya, tapi tuh Tuhan. Nah, terus Imam Eli kan ajarkan sesuatu sama Samuel, ayat 9 ya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Terus kasih tahu sama Imam Eli, gini ya, nanti kalau kamu dipanggil lagi sama Tuhan, jawabnya gini, "Berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar." Nah, habis mengerti apa yang dikatakan Imam Eli, maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Berarti Tuhan sudah panggil Samuel berapa kali? 4 kali ya. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Loh, Samuel bicara, jawab seperti yang dikatakan Imam Eli. Loh, padahal tadi Imam Eli tadi ngajarinya berapa kali anak-anak? 1 kali ya. 1 kali dikasih tahu, Samuelnya langsung nurut, dia dengarkan, langsung taat. Tuh, itu sifatnya domba ya. Kadang-kadang kita kalau dipanggil mamanya ya, "Silvi," enggak jawab ya. "Silvi," enggak jawab ya. Sampai mamanya marah baru dijawab, baru datang ya. Nah, kadang juga disuruh mamanya. Nah, harusnya gimana? Kalau disuruh mamanya misalnya ya, dipanggil, harusnya nih ya, yang sikap yang benar ya, tante kasih tahu ya, "Silvi," langsung jawab, "Ya Ma," langsung datang. Nah, seperti domba tadi loh yang dipanggil gembalanya ya, seperti Samuel juga dipanggil, ini langsung lari ke kamarnya Imam Eli ya. Nah, terus kalau mamanya sekali kasih tahu, "Ayo tidur," langsung cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi, langsung tidur. Nah, gitu harusnya, 1 kali cukup ya. Nah, kemudian "Ayo makan," langsung cuci tangan, ambil piring, sendok, garpu, nasi, lauk, langsung makan. Itu jempol anak-anak seperti Samuel ya. Nah, jadi itu yang punya sifat domba. Jadi kelebihan domba tadi yang pertama, mendengar dan mengenali suara gembalanya, dan yang kedua adalah taat ya. Domba itu bisa taat. Terus yang ketiga ya, tadi kan tante bilangnya 3 kan baru 2, jadi kurang 1 ya. Ya, yuk sekarang yang ketiga ya. Kita baca dulu di ayat 5. Yohanes, balik lagi ya. Yohanes 10 ayat 5. Yohanes 10 ayat 5. Oke.
Tetapi seorang asing itu siapa? Tadi kan tante bilang kan, kalau satu domba itu hanya punya satu gembala. Nah, seorang asing itu berarti siapa? Orang selain gembalanya, gitu ya. Pasti tidak mereka ikuti. Jadi domba-domba itu nggak akan ikut. Malah ini loh ya. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal ya. Nah, jadi sifat kuat teguh hati ini ya. Kelebihan domba yang ketiga itu mempunyai sifat kuat dan teguh hati. Gimana sifat dan kuat teguh hati itu tante? Hanya mau dengar suatu suara. Ya suara gembalanya itu tadi ya. Kalau orang asing yang panggil itu dia nggak akan jawab. Dia nggak akan ikuti loh, jangankan jawab atau ikuti ya anak-anak ya. Tadi tante ceritakan ya, kalau waktu dombanya lagi asik makan itu kan, dia nunduk gini, kalau dipanggil gembalanya gimana? Dia langsung angkat kepala, langsung noleh, langsung menghampiri. Nah, kalau orang asing yang panggil ya, coba anak-anak perhatikan nadanya tante ini ya. Tante anggap sebagai gembala domba, terus panggil dombanya ya. Coba kita lihat gambarnya, kembali lagi ke slide 1 tadi ya. Nih, misalnya nama dombanya itu sheep gitu ya. Nah, terus gembalanya panggil sheep, sheep. Anak-anak perhatikan ya nada suaranya tante ya. Sheep, sheep. Nah, terus dombanya bilang gimana? Mbek gitu ya, angkat kepala, noleh, menghampiri mbek gitu ya. Nah, terus coba kalau orang asing yang bilang be, nah, oh itu bukan suaranya gembalaku itu. Nah, dia tetap asik makan ya, tetap asik makan. Ngangkat kepala gini aja loh, enggak loh anak-anak. Mereka tetap nunduk, asik makan loh. Angkat kepala aja enggak, noleh aja enggak, apalagi mengikuti. Bahkan tadi dikatakan di ayat 5 mereka lari ya, gitu ya. Jadi kuat dan teguh hati itu bagaimana? Hanya mendengar suara gembalanya. Nah, tadi kan kita domba-dombanya Tuhan ya. Terus gembalanya tadi siapa namanya ya? Yesus ya. Jadi hanya suaranya siapa yang bisa kita dengar? Suara Yesus. Nah, terus tante, Yesus itu kan tidak kelihatan ya toh. Terus bagaimana kita mendengar suaranya Yesus ya? Nah, kapan kita bisa mendengar suaranya Yesus? Nah, yang pertama, mulai dari yang paling kecil dulu ya. Yang paling kecil. Yang pertama, kita bisa mendengar suaranya Tuhan itu lewat papa dan mama di rumah. Nah, ini yang pertama kali ya. Suara Tuhan itu terdengar lewat papa dan mama ya. Anak-anak perhatikan tante ke sini ya. Nah, papa di rumah ya. Di rumah itu kita seperti tubuh ini loh anak-anak ya. Seperti tubuh. Nah, coba tante gambarnya tante. Nah, gambar tubuh nih ya. Nah, kita punya kepala, punya tubuh itu yang mana sih tante? Mulai dari bahu ini sampai perut itu namanya tubuh ya. Terus punya apa? Tangan dan kaki ya itu ya. Nah, terus kalau di rumah yang jadi kepalanya itu adalah papa. Nah, papa ya, ayah ya yang jadi kepalanya. Terus yang jadi tubuhnya itu siapa? Ibu, mama ya. Mama. Jadi dari bahu ke perut ini mama. Terus yang anak-anak saya tante, jadi apanya tante? Anak-anak jadi tangan dan kaki. Nah, tante kasih gambaran biar anak-anak mengerti ya. Misalnya gini, bangun tidur tuh perutnya tuh rasa lapar gitu ya, bunyi kruk 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 gitu ya, lapar. Nah, terus kepalanya itu ngerti perut itu di mana sih? Oh, di tubuh ya. Perut itu di tubuh ini. Anak-anak bisa pegang perutnya masing-masing. Oh, perut itu di tubuh gitu ya. Perutnya lapar, kruk 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 kruk. Nah, kepalanya tahu, oh berarti perutku ini lapar, minta makan. Nah, kepalanya terus nyuruh kakinya, kaki, ayo pergi ke meja makan. Nah, kakinya pergi ke meja makan ya. Setelah sampai di meja makan, kepalanya bilang lagi, tangan, ambil piring, sendok, garpu, nasi, lauk. Ambil. Terus bilang lagi kepalanya, tangan masukkan ke mulut. Nah, dimasukkan mulut, nyam sampai perutnya kenyang. Nah, dari gambaran itu anak-anak ya, sebenarnya ya anak-anak kan merasa ya kalau anak-anak itu butuh papa mama, betul ya. Nah, kalau anak-anak di rumah aku harus ditemani papa mama, tante enggak berani di rumah sendiri. Iya, betul. Terus anak-anak butuh papa mama lagi untuk sekolah ya, untuk kasih anak-anak makan, betul. Tetapi sebenarnya anak-anak kami ini ya, tante terus papa mama yang lain itu
juga membutuhkan anak-anak loh. Iya, kami ini juga membutuhkan anak-anak ya. Loh, membutuhkan untuk apa? Untuk meringankan pekerjaan papa dan mama, seperti tangan dan kaki tadi ya. Coba bayangkan, perutnya lapar, kepalanya nyuruh kaki sama tangannya, tapi terus kaki dan tangannya enggak mau. Tetap lapar, kerucuk terus sampai sakit ya kan. Nah, jadi akhirnya tangan dan kaki ini yang meringankan pekerjaan tubuh dan kepala dan tubuh. Nah, jadi kami ini membutuhkan anak-anak ya. Tante, papa, mama yang lain membutuhkan anak-anak. Terus gimana caranya tante meringankan pekerjaan orang tua? Saya kan masih kecil, belum bekerja, belum dapat uang. Caranya gimana? Gampang ya, dengan taat tuh, cuman 4 huruf ya, tapi melakukannya sulit. Makanya kita harus berusaha ya. Hanya dengan taat ini anak-anak bisa meringankan pekerjaannya orang tua ya. Kalau anak-anak taat itu ya, lebih mamanya, papanya itu lebih merasa senang dibanding anak-anak mendapatkan nilai yang bagus loh. Percaya atau enggak? Nah, anak-anak dapat nilai bagus, pinter, juara lomba, pinter. Tapi papa mamanya ini, tante dan juga papa mama yang lain akan merasa lebih senang kalau anak-anak bisa taat. Pandai boleh, tapi ditambah taat ya. Yang belum pandai tante, enggak apa-apa, ditambah taat, tetap belajar, ditambah taat. Itu baru berguna ya, baru berguna ya. Oke, jadi anak-anak harus bisa taat mulai dari rumah ya. Nanti setelah di rumah anak-anak bisa taat, tiap hari taat. Membesar lagi, anak-anak bisa mendengar suara Tuhan di sekolah, lewat guru di sekolah. Membesar lagi di sekolah yang taat ya, sekalipun belajarnya lewat online gini, anak-anak yang taat. Besok ulangan, berarti hari ini harus apa? Belajar atau nyicil dari beberapa hari sebelumnya. Mencicil itu apa? Supaya belajarnya itu dicicil ya, dicicil tahu ya? Dicicil, harus mencicil. Terus kemudian kalau besok ada PR dikerjakan. Nah ya, supaya anak-anak itu bisa taat, terus bapak ibu gurunya senang ya. Terus membesar lagi nanti, membesar lagi di suara Tuhan bisa terdengar lewat firman ya, yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu seperti anak-anak sekarang ini, sama bisa juga disampaikan oleh Opawi dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, minggu lalu kita juga Paskah ya, Opawi yang sampaikan firman. Nah, jadi begitu ya, mulai dari yang kecil dulu di rumah, jadi tangan dan kaki yang taat. Terus membesar lagi ya, lewat guru di sekolah. Nah, itu suara Tuhan anak-anak ya. Terus membesar lagi, baru bisa taat sama Tuhan lewat firman ya, taat sama Tuhan yang sesungguhnya lewat firman ya. Mengerti ya anak-anak ya? Oke. Nah, tadi ya kita harus taat ya. Kalau taat itu anak-anak ada hasilnya lah. Tuhan tidak menipu ya, Tuhan tidak menipu. Kita lihat hasilnya apa tante? Anak-anak kepingin ya dapat hasilnya ya, di Kolose 3 ayat 20. Nah, ini hasilnya buat anak-anak ya. Hai anak-anak, lah jelas ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Loh, orang tua kan cuma papa mama ya tante di rumah. Salah. Orang tua itu di sekolah, guru-guru itu jadi orang tuanya anak-anak loh. Nah, kemudian di gereja secara rohani, guru-guru sekolah minggu dan Opawi juga menjadi orang tuanya anak-anak ya. Jadi orang tuanya anak-anak banyak ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Jadi harus semuanya, enggak boleh pilih-pilih, yang ini aku mau taat, yang itu enggak mau taat gitu ya. Harus segala hal, karena itulah, ini hasilnya, itulah yang indah di dalam Tuhan. Indah anak-anak hasilnya ya, indah. Kapan indahnya? Indahnya waktu masa kanak-kanak tadi ya, seperti Samuel ya, ditulis kanak-kanak. Sejak kanak-kanak indah. Terus seperti Samuel beranjak besar, jadi muda ya, masa muda indah. Terus nanti beranjak besar lagi, dewasa indah, sampai tua kakek nenek rambutnya putih indah di dalam Tuhan. Sampai yang terakhir anak-anak, kita akan masuk kota yang paling indah, namanya kota Yerusalem baru. Apa itu kota Yerusalem baru? Kerajaan
surga. Mau ya hidupnya jadi indah ya? Makanya harus mendengar, mengenali suara gembala, kemudian taat, kemudian kuat dan teguh hati. Oke, sudah cukup sekian ya. Mari kita bangkit berdiri anak-anak. Kita mau akhiri ibadah kita ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini terpatri di dalam hati kami sehingga kami bisa mempraktekkannya. Urapi kehidupan kami Tuhan sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang taat sungguh-sungguh dalam ibadah kami. Kami teringat orang tua kami Tuhan, berkati mereka, berikan mereka hikmat untuk mendidik kami. Kami teringat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit, Tuhan sembuhkan. Teman-teman kami yang sudah lama tidak beribadah, Tuhan jamah. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hikmat akal budi yang dari surga. Berikan kami kesehatan, sehingga minggu depan kami bisa kembali beribadah di rumah kami masing-masing di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak.